Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485, tidak bersembunyi lagi. Selama masa kultivasinya baru-baru ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasi mistisnya hingga mencapai puncak peringkat Martial Master. Dia ingin memasuki peringkat Martial Ancestor, tetapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia tidak menggunakan pil obat untuk dirinya sendiri, tetapi setelah gagal melangkah maju, dia mendiskusikan hal ini dengan Fire Phoenix. Aku merasa ini kesempatan yang bagus. Apakah kamu ingin pergi jalan-jalan suatu saat nanti? Matanya sedikit berbinar dan wajahnya cerah. Dia tampaknya sudah lama memiliki ide ini. Ya, dia tidak bisa menyingkirkan penguasa neraka, bisakah dia membuat dirinya langka saja? Terlebih lagi, pekerjaan ayahnya hampir selesai. Selama negara lain tidak berniat menyerang dan ada pengawal Feng yang berdiri di dekatnya, posisinya sebagai penguasa tidak akan bisa lebih kokoh lagi. Pria itu bukan pria biasa. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Dengan hanya sepotong pakaian dalam yang menutupi tubuhnya yang putih dan montok, Fire Phoenix meliriknya dengan sinis. Dia menggigit ginseng yang dikumpulkan Feng Jiu di mulutnya. Tentu saja, kualitasnya jauh lebih rendah daripada ginseng berusia 1000 tahun itu. Ia gemar memakan ginseng. Ada beberapa tanaman obat dan buah-buahan yang mengandung sifat api, tetapi hal-hal tersebut terlalu sedikit di tempat ini. Oleh karena itu, hanya ginseng berusia ratusan tahun yang dapat memberikannya sedikit kelegaan. Namun, ia dibesarkan dengan baik hingga menjadi putih dan gemuk. Anggota tubuhnya seputih akar teratai, membuat orang ingin menggigitnya. Dipandang rendah oleh si kecil, Feng Jiu tersenyum, lalu mengangkat dagunya. Wajah kecilnya menunjukkan kemenangan, siapa yang membuatku begitu menawan sehingga bahkan penguasa neraka pun tidak bisa menolaknya. Sebenarnya, aku tidak menginginkan ini. Melihat kepura-puraannya, Little Fire Phoenix memutar matanya. Dia berbalik sambil memeluk ginseng yang setengah dikunyah, meninggalkannya hanya dengan tali pakaian dalam merah dan pantatnya yang montok untuk dilihat. Melihat ini, Feng Jiu mengulurkan tangan dan menyodok pantat kecilnya. Dia tersenyum dan bertanya, mengapa kamu suka memakai pakaian dalam ini lagi akhir-akhir ini? Lihat, pantat kecil ini akan keluar. Tidak apa-apa asalkan burung kecilmu tidak keluar. Dia tidak menjawab dan melambaikan tangan padanya dengan jijik. Jangan tinggal di sini seharian. Kamu bersembunyi seperti burung unta benar-benar membuatku jengkel. Cepat keluar, akan ada masalah jika kamu tidak ditemukan. Aku harus berhenti bersembunyi. Kalau begitu aku akan pergi. Sambil mendesah, dia berdiri, merapikan gaunnya, dan terbang keluar dari istana roh spasial. Pengecut. Little Fire Phoenix bergumam, mengunyah ginseng, dan pergi ke tempat di mana ramuan roh itu ditempatkan. Di luar, penguasa neraka, yang masih belum dapat menemukannya, telah menunggu dengan malas di halaman. Ketika Feng Jiu keluar dari istana roh spasial, dia sedang minum teh. Dia memegang cangkir teh, dan matanya yang gelap meluncur ke seluruh ruangan dengan muram. Awalnya tidak ada tanda-tanda keberadaannya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat menemukannya. Tidak heran, itu karena dia memiliki harta karun spasial di tubuhnya. Pintu berderi terbuka, dan ketika sosok itu muncul di pintu, dia menatapnya dengan senyum yang menyenangkan. Oh, Tuhan, mengapa Anda selalu minum teh di halaman ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Tidak bersembunyi lagi. Dia mengangkat alisnya. Matanya yang gelap dan dalam tertuju padanya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Feng Jiu tersenyum canggung. Dia ingin menolak jika itu orang lain. Pemilik asli tubuhnya mencintai Murong Yisuan selama bertahun-tahun. Namun, dia bisa memotongnya dengan 3 atau 2 kalimat. Tapi bagaimana dia bisa kehilangan kepercayaan dirinya saat bertemu pria ini?